Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan ya dimanapun kalian berada. Ini video pembelajaran untuk kelas 7. Sebelumnya pada bab ini saya sudah pernah membahas tentang sistem organisasi kehidupan bagian sel dan juga bagian jaringan. Videonya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas. Nanti di kolom deskripsi juga akan ada ya. Oke, jadi kali ini saya akan melanjutkan materi ya. Saya akan membahas organ dan sistem organ. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah organ. Masih ingat tidak kalian? Unit penyusun tubuh makhluk hidup yang paling kecil tingkatannya itu adalah sel. Kemudian tingkat selanjutnya adalah jaringan. Nah, tingkat berikutnya adalah organ. Jadi, apa sih organ itu? Organ itu beberapa jaringan yang membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Organ itu ada dua, ada organ pada tumbuhan dan juga organ pada hewan. Oke, kita bahas yang organ tumbuhan terlebih dahulu. Organ pokok penyusun tubuh tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, akar, batang, dan daun itu terdiri dari 3 sistem jaringan yang sama, yaitu jaringan dermal atau penutup, kemudian jaringan pembuluh, dan sistem jaringan dasar. Sistem jaringan dermal atau penutup itu berupa jaringan epidermis yang terdapat pada bagian luar tubuh tumbuhan. Sedangkan jaringan pembuluh itu terdiri atas xilem dan floem. Xilem itu fungsinya mengangkut air dan larutan garam dari akar ke daun, sedangkan floem itu fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Sistem jaringan pembuluh ini terletak di antara sistem jaringan dasar, di mana sistem jaringan dasar itu berupa jaringan parenkim. Oke, selanjutnya ini ada jaringan-jaringan penyusun organ pada tumbuhan beserta fungsi dari organ tersebut. Bisa kalian perhatikan pada tabel ini. Yang pertama itu pada daun. Pada daun terdapat jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Daun ini fungsinya sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, tempat penyimpanan makanan, tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi, serta tempat menyerap karbon dioksida dari udara. Organ yang kedua yaitu batang. Batang ini terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, serta jaringan pengangkut yang berupa xilem dan floem. Fungsinya sebagai penopang tubuh tumbuhan, kemudian jalur pengangkutan hasil fotosintesis air dan garam mineral, dan yang terakhir tempat penyimpanan cadangan makanan. Organ berikutnya itu ada akar. Pada akar terdapat jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan sklerenkim, serta jaringan pengangkut yang berupa xilem dan floem. Fungsi dari akar ini sebagai alat penyerapan air, zat-zat hara dan garam mineral dari dalam tanah, serta tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, sekarang kita akan bahas organ pada hewan. Berdasarkan letaknya, organ pada hewan itu dibedakan menjadi 2 ya. Ada organ bagian dalam dan juga organ bagian luar. Organ bagian dalam itu organ yang terletak di dalam tubuh, seperti ginjal, jantung, hati, otak, dan paru-paru. Sedangkan organ luar itu merupakan organ yang bisa terlihat dari luar. Contohnya mata, hidung, dan telinga. Ini ada beberapa organ dengan jaringan-jaringan penyusunnya ya, lengkap dengan fungsinya juga. Bisa kalian lihat pada tabel. Yang pertama ada organ mata. Tersusun dari jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan syaraf. Fungsi dari mata sebagai alat penglihatan. Organ kedua ada telinga. Terdiri dari jaringan tulang, jaringan otot, jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan syaraf. Fungsi telinga itu sebagai alat pendengar dan alat keseimbangan tubuh. Organ ketiga yaitu ginjal. Penyusunnya itu ada jaringan syaraf, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan ikat.
Fungsi dari ginjal itu yang pertama sebagai alat pembersih darah, kemudian mengeluarkan zat sisa yang dibawa oleh darah melalui proses ekskresi. Organ keempat itu ada jantung, tersusun dari jaringan otot, jaringan ikat, jaringan syaraf, dan jaringan epitel. Fungsi dari jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Organ kelima itu ada hati. Hati tersusun dari jaringan ikat, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan epitel. Fungsi dari hati yaitu penawar racun yang masuk ke tubuh bersama-sama dengan makanan. Organ keenam itu ada otak. Pada otak ini terdapat jaringan syaraf dan jaringan ikat. Fungsi dari otak itu melakukan fungsi koordinasi dalam tubuh. Dan organ terakhir yang kita bahas adalah paru-paru. Pada paru-paru ini terdiri dari jaringan ikat, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan epitel. Fungsi dari paru-paru sebagai alat pernafasan. Oke, organ sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke tingkatan berikutnya, yaitu sistem organ. Ada yang tahukah sistem organ itu apa? Sistem organ itu beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Sistem organ pun ada dua, ada sistem organ pada tumbuhan dan juga sistem organ pada hewan. Pertama, kita bahas sistem organ pada tumbuhan terlebih dahulu. Sistem organ yang terdapat pada tumbuhan itu diantaranya ada sistem pengangkutan, sistem transpirasi, dan sistem pernafasan. Sistem pengangkutan ini terdiri dari jaringan pengangkutan yang tersusun atas jaringan pembuluh kayu dan jaringan pembuluh tapis. Jaringan pembuluh kayu dan jaringan pembuluh tapis ini terdapat pada akar, batang, dan daun. Fungsi dari sistem pengangkutan ini untuk mengangkut air, garam mineral, dan bahan makanan ke bagian-bagian tubuh tumbuhan yang membutuhkan. Selanjutnya ada sistem transpirasi. Sistem transpirasi atau penguapan pada tumbuhan ini dilakukan oleh daun dan batang. Proses pada daun terjadi melalui stomata, sedangkan proses pada batang ini terjadi melalui lentisel. Kelebihan air dalam tubuh tumbuhan itu akan dikeluarkan melalui batang dan daun dalam bentuk uap air. Kemudian ada sistem pernafasan atau respirasi. Nah, stomata pada daun dan lentisel pada batang yang tadi itu juga merupakan penyusun dari sistem pernafasan. Melalui stomata dan lentisel inilah nantinya akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, sekarang kita masuk ke sistem organ pada hewan atau manusia. Sistem organ yang terdapat pada hewan atau manusia itu ada sistem pernafasan, sistem ekskresi atau pengeluaran, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem otot, sistem rangka, sistem syaraf, dan sistem hormon. Ada juga sistem reproduksi ya. Yang pertama ada sistem pernafasan. Organ penyusunnya yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Fungsinya menyerap oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Yang kedua itu ada sistem ekskresi atau pengeluaran. Organ penyusunnya itu ada ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Fungsinya untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, kulit itu mengekskresikan keringat, hati mengekskresikan empedu, paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air, sedangkan ginjal mengekskresikan urin. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Organ penyusunnya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Fungsinya untuk mencerna makanan sehingga sari-sari makanan itu bisa diserap oleh usus halus dan masuk ke darah untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Berikutnya ada sistem peredaran darah. Organ penyusunnya ada jantung dan pembuluh darah. Fungsinya mengangkut zat-zat yang dibutuhkan untuk kegiatan tubuh dan mengeluarkan zat yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Kemudian ada sistem gerak. Organ penyusunnya ada tulang dan
otot. Fungsinya untuk melakukan gerakan tubuh. Tulang atau rangka itu fungsinya yang pertama sebagai pelindung dan penunjang, sebagai tempat melekatnya otot, sebagai pembentuk sel darah, dan sebagai alat gerak pasif. Sedangkan otot itu fungsinya sebagai alat gerak aktif. Lanjut, ada sistem syaraf. Organ penyusunnya itu ada otak, sumsum tulang belakang, serabut saraf, dan alat indera. Fungsinya untuk merespon rangsang, kemudian untuk mengontrol fungsi organ tubuh. Selanjutnya ada sistem hormon. Itu organ penyusunnya ada kelenjar tiroid, hipofisis, adrenal, dan pankreas. Fungsinya yang pertama sebagai kontrol kimia, kemudian mengatur fungsi organ tubuh. Sistem organ yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah sistem reproduksi atau perkembangbiakan. Organ penyusunnya kalau pada wanita itu ada oviduct, ovarium, uterus, labium, serviks, vagina, dan vulva. Kemudian organ pada prianya yaitu ada penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Fungsinya untuk melestarikan keturunan. Nah, sistem organ dan organ-organ penyusun ini nanti lebih detailnya akan dibahas di tingkatan berikutnya. Ada yang di kelas 8, ada yang di kelas 9 ya. Oke, terakhir sebagai bahan evaluasi, di sini saya ada TTS, bisa kalian isi, kalian stop dulu, kemudian kalian kerjakan. Kalau sudah, bisa kalian diskusikan dengan teman sekolah kalian atau dengan guru kalian di sekolah. Baiklah, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.